Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM D022315, Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan materi analisis korelasi dan analisis korelasi ganda. Yang pertama, analisis korelasi adalah metode statik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Korelasi tidak mengimplikasikan sebab akibat, tetapi hanya menunjukkan sejauh mana dua variabel berhubungan. Koefisien korelasi R, yang biasanya dilambangkan dengan R, mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Nilainya berkisar antara -1 hingga 1, di mana R sama dengan 1 korelasi positif sempurna, R sama dengan -1 korelasi negatif sempurna, R sama dengan 0 tidak ada korelasi linear. Jenis koefisien korelasi. Yang pertama, Pearson mengukur hubungan linear antara dua variabel kontinu. Yang kedua, Spearman mengukur hubungan monotonik antara dua variabel ordinal atau tidak berdistribusi normal. Proses analisis yang pertama, pengumpulan data, di mana kita mengumpulkan data untuk kedua variabel yang akan dianalisis. Kedua, plot data, membuat scatter plot untuk melihat hubungan antara kedua variabel. Ketiga, menghitung koefisien korelasi menggunakan rumus atau fungsi yang tersedia di software statik. Yang terakhir, yang keempat, menafsirkan hasil, menentukan kekuatan dan arah hubungan berdasarkan nilai korelasi R. Contoh, jika kita ingin mengetahui hubungan antara waktu belajar dan nilai ujian, kita dapat menghitung koefisien korelasi antara kedua variabel tersebut. Kemudian, analisis korelasi ganda. Analisis korelasi ganda digunakan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan dua variabel independen. Ini memberikan gambaran tentang seberapa baik kombinasi variabel independen berhubungan dengan variabel dependen. Koefisien korelasi ganda R. Koefisien korelasi ganda yang dilambangkan dengan R mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan kombinasi beberapa variabel independen. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1, di mana R sama dengan 1, hubungan sempurna antara variabel dependen dan kombinasi variabel independen. Kemudian R sama dengan 0, tidak ada hubungan antara variabel dependen dan kombinasi variabel independen. Koefisien determinasi R pangkat 2 adalah kuadrat dari koefisien korelasi ganda dan menunjukkan proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Kemudian proses analisisnya sama dengan analisis korelasi. Yang pertama, pengumpulan data, kemudian menghitung koefisien korelasi ganda menggunakan software statik dengan metode regresi ganda untuk menghitung R dan R pangkat 2. Menafsirkan hasil, menentukan kekuatan hubungan berdasarkan nilai R dan proporsi variasi yang dijelaskan berdasarkan R pangkat 2. Contohnya, jika kita ingin mengetahui hubungan antara nilai ujian variabel dependen dan kombinasi dari waktu belajar, jumlah tidur, dan jumlah latihan soal atau variabel independen, kita akan menggunakan analisis korelasi ganda untuk mengukur hubungan ini. Perbedaan utama antara korelasi dan korelasi ganda di bagian jumlah variabel, yang dimana korelasi mengukur hubungan antara dua variabel, sedangkan korelasi ganda mengukur hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel dependen. Kedua, kompleksitas. Di korelasi lebih sederhana dan mudah dihitung, sedangkan korelasi ganda lebih kompleks dan memerlukan analisis yang lebih mendalam. Tujuannya
Tujuan korelasi menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel, sedangkan korelasi ganda menunjukkan kekuatan hubungan antara satu variabel dependen dengan kombinasi variabel independen dan proporsi variansi yang dijelaskan. Kesimpulannya, analisis korelasi dan korelasi ganda adalah alat penting dalam analisis statik untuk memahami hubungan antara variabel korelasi untuk mengukur hubungan antara dua variabel, sedangkan korelasi ganda digunakan untuk mengukur hubungan antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Memilih jenis analisis yang tepat tergantung pada jumlah variabel yang terlibat dan kompleksitas hubungan yang ingin dianalisis. Kemudian memahami konsep dan proses masing-masing jenis analisis. Ini akan membantu dalam menginterpretasikan hasil dengan benar. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.